Yaitu di aturan PPDB membuat banyak anak-anak frustasi karena tidak dapat bersekolah di sekolah pilihannya. Bahkan tingkat stres anak ini menyebabkan terjadinya gangguan mental yang memicu bunuh diri dan mengganggu kesehatan mental mereka. Nah, berdasarkan informasi yang tim Halo Indonesia dapatkan sebelumnya, ada Mhm. 6 orang anak yang mengalami stres akibat dari aturan PPDB dan mengadukan kondisi ini ke Komnas Perlindungan Anak. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu narasumber kami, yaitu Pak Arief Merdeka Sirait Pak Aris Merdeka Aris Sirait ya, Merdeka Sirait, selaku Ketua Komnas Perlindungan Perlindungan Anak Anak. Indonesia. Baik, selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, sedang di Iya, perjalanan nih Pak Aris ya? Betul, menuju Sukabumi. Baik, Maaf ya, tidak apa-apa Pak. pemirsa halo. Baik Pak, kita oke. bicara tentang PPDB nih saat ini yang sedang digusarkan oleh para orang tua dan juga para murid. Sebenarnya sudah seperti apa sih kondisinya dan apakah sudah ada aduan terkait hal tersebut Pak? Iya, jadi ini saat ini kita bersedih ya, karena apa? Karena Pemda DKI, perusahaan kepala dinas ini yang nyata-nyata eh, juknisnya sendiri pun sudah bermasalah Mhm. dan sangat murid baru juga bertentangan dengan Permendikbud 44 tahun 2019 dan Mhm. ini mengakibatkan bukan hanya ribuan, jadi puluhan ribu anak-anak sekarang kehilangan kesempatan belajar dan hak atas pendidikannya dan ini terabaikan dan inilah yang saya sebut dengan kita sedih sekali karena sekalipun ada alternatif-alternatif yang diberikan oleh Pemda DKI itu justru bertentangan dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Jadi tidak mencari solusi bagaimana anak-anak puluhan ribu yang saat ini punya harapan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan pilihannya seperti sekolah negeri dan sebagainya. Tetapi ternyata ya Menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta sendiri tidak memberikan penjelasan apapun, padahal anak-anak ini sekarang ini kehilangan kesempatan mendapatkan hak atas pendidikannya. Ini kan tidak adil ya, dan ini mencederai hak-hak anak dan ini sangat berakibat fatal dalam perkembangan dan pertumbuhan anak-anak memahami tentang apa yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira ini membuat anak-anak sekarang ini bukan hanya stres, tetapi juga sekarang ini sudah ada beberapa ya 6 sampai 8 orang yang terlaporkan eh, di Komnas Perlindungan Anak itu melakukan percobaan bunuh diri. Ya, Hmm, jadi ini harus diantisipasi dan harus dipikirkan. Nah, sayangnya Menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta sampai hari ini tidak pernah bisa memberikan penjelasan yang cukup gitu. Nah, sementara kita memahaminya bahwa surat keputusan 501 dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu sungguh-sungguh tidak dijalankan dengan baik. Juknisnya jelas gitu, tetapi ada pelanggaran di situ tidak sesuai dengan juknis itu. Ini Baik. baik. Tadi itu sempat Bang Aris menyebutkan mencederai ini mental atau ada apa? psikolog. Baik. Oh iya, ini cukup bahaya karena kita mendidik anak dengan ketidakpercayaan Hmm, gitu. Mendidik salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan khususnya pada Mhm. anak-anak yang sesungguhnya dijamin oleh konstitusi, Mhm. anak-anak itu mendapatkan hak atas pendidikan ya. hmm, Karena apa? Pendidikan itu untuk semua tanpa diskriminasi. Itu konstitusi dasar kita. Mhm. Lalu kemudian turunannya adalah undang-undang tentang sistem penyelenggaraan pendidikan kita juga non diskriminasi ya dan harus dilakukan merata dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah kita sudah Mhm. tahu atau pemerintah atau pendidikan itu bertentangan dengan Permendikbud. Pada saat itu jangan dikorbankan anak-anak, kasihan anak-anak sekarang ini, ya. anak-anak dalam keadaan stres dan sebagainya. Tapi pemerintah tidak memberikan jaminan itu. Ini nakal, ini jahat, ya, tidak Hmm, adil gitu bagi anak-anak kita. Nah, Mhm. nyata-nyata bahwa ini hanya
bermasalah di DKI Jakarta, tidak bermasalah pelaksanaan dari Permendikbud 44 2019 itu di provinsi-provinsi lain. Kalaupun ada masalah itu hanya karena persoalan-persoalan administrasi kependudukan saja, bukan pelaksanaan dari juknis yang justru bertentangan. Nah ini nggak bisa kita biarkan. Oleh karena itulah sikap Komnas Perlindungan Anak dengan dampak bahwa anak-anak itu kehilangan ya puluhan ribu anak-anak kehilangan kesempatan belajar dan dibiarkan oleh negara, dan ini merupakan kekerasan negara atau kekerasan pemerintah terhadap anak, khususnya hak anak atas pendidikan, tetapi mencederai anak-anak untuk mengembangkan masa depan atau bakat minat di dalam dunia pendidikan. Ini sekali lagi ini nakal, ini jahat, ini tidak adil gitu. Nah makanya kita tidak ada toleransi, ini harus dibatalkan. Sebuah produk apakah bentuknya juknis, apakah bentuknya peraturan-peraturan tapi bertentangan dengan hukum di atasnya, ini harus ditolak. Nggak ada kompromi terhadap itu. Jadi nggak ada tawar-menawar gitu, karena udah mencederai dan salah gitu. Nah ini kan negara hukum. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bahwa ini harus diberikan seperti apa bina RW, apakah di bina RW itu ada semua sekolah? Kan nggak ada. Di DKI Jakarta ini sekalipun ibu kota nggak semua setiap RW punya ada SMA atau SMP dan seterusnya, apalagi di daerah lain. Baik. Nah ini menurut saya yang harus ditolak, dan kalau sikap Komnas Perlindungan Anak harus diulang dengan tentu masukan-masukan dari pengamat kayak orang tua dan sebagainya, itu dimasukkan, tetapi harus betul-betul kita batalkan dulu baru kita ulang. Saya kira itu adil gitu. Baik, jadi memang keadilan pendidikan ini yang dituntut ya Bang Aris ya? Iya, karena edukasi untuk semua dan berkeadilan, dan Indonesia itu menyepakati kesepakatan internasional Doha itu sudah jelas bahwa tidak boleh diskriminatif. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pemda DKI sudah diskriminatif, maka kita tolak gitu loh. Jadi sekarang ini tuntutannya adalah sangat sederhana aja, bahwa gubernur mengatakan harus ini ditolak dan diulang gitu loh, supaya berkeadilan, supaya puluhan ribu anak ini bisa mendapatkan kesempatan belajar. Kalaupun itu alasannya keterbatasan sekolah negeri hanya ada di. Baik. Terima kasih banyak Pak Aris Merdeka Sirait untuk informasinya, dan semoga ada solusi yang terbaik untuk bagaimana pendidikan di Jakarta khususnya dan juga Indonesia secara globalnya. Terima kasih banyak Bang, hati-hati di perjalanan. Tetap jaga kesehatan Bang Aris.